punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya kejaksaan sudah mulai mencoba membongkar kejahatan. Nah, yang sayang ini sejak saya di DPR, sejak saya Komisi 3, yang ini yang gagal yang dilakukan oleh KPK. Saya belum pernah, seingat saya ya, pengetahuan saya, KPK itu bisa menerobos, membongkar kejahatan di bursa saham atau di persoalan saham-saham ini. Oh, belum pernah? Belum pernah ada satupun. Memang ini sempurna Pak Eri. Ini betul-betul negara kita semua lembaga-lembaga tinggi kita bermasalah. Dipecat. Ketua MK dipecat. Ya kan, turunkan jabatannya. Terus ketua KPK, ya kan, jadi masalah. Betul. Terus ketua apa lagi lembaga kita nih? KPU, bermasalah. Kalau malah sebelumnya ketua MK itu Pak Liayi juga kan pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, ya dari Sabang sampai Merauke, sampai juga di teman-teman kita seluruh dunia di luar negeri, ya para diaspora, kita jumpa lagi untuk dialog, untuk bincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Yang sekarang kita akan bahas ini tentang ekonomi bisnis, yaitu kaitan dengan saham GoTo yang sekarang ambruk, betul-betul jatuh senilai 50-an rupiah, yang disebut juga sebagai saham gocap gitu ya. Artinya memang sudah nilainya betul-betul turun. Nah, terkait dengan penurunan harga saham GoTo di Bursa Efek Indonesia ini ada usulan dari Antoni Budiawan yang Direktur PEPS, Political Economy and Policy Studies, yang meminta untuk KPK turun tangan, ya, melacak kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pengelola GoTo ini. Nah, untuk bahas itu, ya, Pak Ahmad Yani mungkin nanti akan memberikan komentar-komentar bagaimana apakah KPK betul-betul mampu dan siap mau untuk dengan serius kemudian menuntut gitu pengelola GoTo untuk betul-betul mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dilakukannya. Silakan Pak Ahmad Yani, apa kira-kira? Memang Pak Eri ini pernah kita angkat. Betul. Ini beberapa tahun yang lalu ya, menjelang pada waktu ribut-ribut awal itu, menyerang Pilpres. Ya, tahun lalu ya? Iya, tahun 2022. Ini kan 2 tahun yang lalu. Dan saya pun dengan kawan-kawan juga pernah kawan-kawan mendorong untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sampai sekarang ini nggak ada kabar beritanya. Bahkan pada waktu itu ada beberapa tokoh ya, termasuk kalau tidak salah termasuk Novel Baswedan ya, Ferry Julianto kalau nggak salah ikut ke KPK juga melaporkan juga. Nah, memang ini persoalannya GoTo ini kan memang kalau kita lihat kan ada persoalan di hulunya. Persoalan dulunya kan di Tokopedia ini ya. Bagaimana Tokopedia ini akan membuka ya kan, menjual sahamnya ya kan, membuka di GoPublic. Ini membuka seperti itu. Dan akhirnya pada waktu kalau kita mau lacak lagi, terus ada anak perusahaannya BUMN ya kan, Telkomsel dipaksa saya kira untuk membeli saham itu dengan meningkatkan aset nilai penggorengan ya, nilai saham itu. Sama ini memang kejahatan yang white collar crime ini, kejahatan kerah putih yang memang agak sulit disentuh tanpa punya power, tanpa punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya kejaksaan sudah mulai mencoba membongkar kejahatan. Nah, yang sayang ini sejak saya di DPR, sejak saya Komisi 3, yang ini yang gagal yang dilakukan oleh KPK. Saya belum pernah, seingat saya ya, pengetahuan saya, KPK itu bisa menerobos, membongkar kejahatan di bursa saham atau di persoalan saham-saham ini. Oh, belum pernah ada satupun. Padahal kejahatan ini kejahatan yang luar biasa, ini bersifat extraordinary. Ini adalah kejahatan betul white collar crime. Para yang merampok ini adalah orang-orang kaya, ya kan, orang-orang kaya dengan dasar ketamakannya dia merampok uang melalui jalur-jalur instrumen
instrumen keuangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan memang ada persoalan ya kan, ada persoalan yang luar biasa, proses mulai dari akuisisi, betul. ya kan, berdasar akuisisi itu, terus sampai terakhir juga penggelembungan dan akhirnya yang namanya Telkomsel harus membeli saham itu, dipaksa, ya? dan dia dalam pembeli saham yang mayoritas akhirnya kan. Itu juga ada aturan yang ditabrak ya kan, kalau mau jual tidak boleh dijual secara keseluruhan ya kan, seperti itu. Dan apa yang dikemukakan oleh Pak Antoni Budiawan yang juga fokus ini, Pak Antoni Budiawan ini, Pak sahabat saya ini fokus betul dia, berkali-kali dia bicara ya kan, bicara di podcast, bicara di televisi, dan menulis berkali-kali menyorot ini. Dan Pak Budiawan itu juga mungkin memberikan address juga ke KPK, cuman KPK tak bisa bergerak sampai saat ini. Kita nggak tahu kenapa menyebabkan KPK yang akan berakhir juga Desember ya. yang akhir ini. Dibandingin buat apa KPK? Bukan kita apa? Serahkan saja kasus-kasus remeh-temeh ya, kasus kecil-kecil itu, ya kan, kepada kepolisian, ya kan, kepada kejaksaan, dan KPK fokus betul membongkar kejahatan di bursa saham, kejahatan white collar crime ini seperti itu. Iya, saya menarik tuh, baru tahu saya kalau KPK belum pernah masuk ke BEJ, ke Bursa Efek Indonesia gitu. Karena harusnya sih pada saat menjelang IPO ini, public offering itu KPK turun di situ kan, itulah harusnya gitu. Harusnya. Kenapa enggak gitu ya? Iya. Aneh ya. Karena di situ kan kejahatannya jelas luar biasa, markup harga, penggelembungan aset, goodwill-nya dibuat. Dan hampir rata-rata kan penggelembungan aset. Sehingga penggelembungan aset itu seolah-olah asetnya menjadi besar. Betul. Dengan asetnya menjadi besar, maka nilai sahamnya menjadi sebesar. Ya, seperti itu. Orang berlomba-lomba sekarang kan yang dirugikan tidak hanya Telkomsel, tapi masyarakat juga dirugikan juga luar biasa. Iya, masyarakat dan Telkom itu yang sangat dirugikan. Itu mungkin apa alasan KPK nggak mau turun? Jangan-jangan memang sengaja supaya tumbuh dulu lah BEJ-nya atau Bursa Indonesia ini betul-betul jadi ramai. Tapi kan itu kan menjadi apa namanya, gelembung ya, gelembung yang berbahaya. Menurut saya tidak serius. Bahkan nggak ada, KPK-nya memang tidak serius. Kenapa? Ini memang dibutuhkan ketelitian, kecermatan, kecerdasan seperti itu. Dan ini memang mungkin biaya apa ininya sedikit, ya kan, dibandingin dengan dia nangkap-nangkap. Ya kan, yang nangkap-nangkap suap menyuap, sidang lagi suap menyuap kan, dengan mau ini seperti itu. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Biaya operasional KPK itu jauh lebih besar dari nilai aset yang didapatkan, aset recovery. Ya, tangkap tangan kita bukan berarti nggak setuju. Setuju kita, korupsi itu adalah lawan kita, lawan negara, lawan masyarakat, harus dilawan dan harus kita tumpaskan, ya kan. Akan tetapi kan ternyata ada sektor yang lebih penting dengan kekuasaan yang begitu besar pada KPK. Seharusnya KPK tampil. Ya, maksudnya BEJ juga besar juga, bursa kan bisa nilai kapitalisasi. Iya, betul. Transaksi. Itu yang menurut saya itu kan dari dulu belum pernah bisa menjas. Kemarin beberapa waktu terlalu juga ada bagaimana naik ribuan kali juga sahamnya Prayogo Pangestu. Iya, betul. Iya kan? Sahamnya yang pernah kita bahas juga di sini. Nanti kita bahas, kita bahas lagi belum itu. Jadi itu juga apa namanya, bagaimana main goreng-goreng di bursa saham ini. Jadi menurut saya memang ini memang apa yang dikemukakan oleh kawan kita ini, Antoni Budiawan ini, harusnya KPK ya turun, betul. Kan ada prospektus ya sebelum ada, ini kan pasti ada manipulatif itu seperti itu. Enggak, KPK modal prospektus aja langsung udah bisa kan dilihat, ini kan ada yang namanya itu di samping namanya ke perusahaan tersebut ada profesi penunjang. Iya. Kan bisa dia panggil profesi penunjangnya. Ada appraisalnya, ada akuntannya, ada notarisnya, ada lawyernya, konsultan hukumnya dong. Iya. Itu kan pasti ada keterlibatan mereka seperti itu. Nah, harus diperiksa. Terus bagaimana pada waktu launching pertama saham itu? Ya. Nah, itu menurut saya masih dalam hal itu mungkin Pak Eri masih bisa lihat normal-normal saja. Tapi yang menjadi tidak normal, bagaimana ini diduga, ya kan, ini diduga nih Pak Eri. Diduga tidak akan sukses, tapi bagaimana Telkomsel bisa membeli menjadi pemegang saham mayoritas seperti itu. Berarti kan uang negara itu. Betul. Ya, kan? Ya, jadi bagaimana ini dia tahu rugi, ya kan? Ya sudahlah, kita minta negara aja yang menutupi kerugian itu tersebut dengan membeli saham itu dengan istilah penyertaan modal, ya kan? Nah, menurut saya kejahatan ini. Kejahatan yang luar biasa. Boleh aja dia main
di bursa saham, ya kalau nggak laku ya risiko bisnis. Jangan karena dia tidak laku, risiko bisnis, dia bagaimana cara membujuk rakyat dan lain sebagainya, menggunakan instrumen uang negara melalui BUMN untuk menutupin kerugian dengan membeli saham itu. Nah ini harus dilihat, dilacak ini. Ada motif apa di balik ini? Menurut saya mens rea-nya udah ketemu ini. Ada mens rea, ada perbuatan melawan hukumnya, ya kan, merugikan keuangan negara. Menurut saya udah memenuhi unsur-unsur yang namanya delik korupsi itu. Iya, iya. Tapi kaitan dengan konteks yang hari ini Gotoh kenapa turun jadi saham gocap itu, kita nggak tahu kenapa kok langsung tiba-tiba turun. Apa karena kondisi perpolitikan kita yang... Enggak, menurut saya memang nilai ininya ada persoalan di hulunya. Di hulunya, di Iya kan? perusahaannya sendiri. Ada persoalannya seperti itu. Jadi jangan kita salah seolah-olah turun ini karena mekanisme pasar. Enggak. Bukan. Menurut saya ini udah terbongkar. Ya kan, terbongkar. Apalagi akan beralih kepemimpinan dari rejim Jokowi ini kan kepada presiden elektif kan. Presiden election ini, elektoral ini yang terpilih Pak Prabowo ini. Mungkin Pak Prabowo dengan tim ekonomi akan menata ulang ini. Nah, menata ulang mulai ketakutan nih. Ya seperti itu. Saya kira memang kita harapkan betul ini nanti Pak. Udahlah, kita nggak usah berharap kepada KPK ini, udah rusak serusak-rusaknya. Bahkan juga yang itu sepi peminat kan KPK sekarang, apalagi di bawah kepemimpinan yang sekarang ini, aduh, yang paling KPK yang memalukan, ya kan? Pengganti Firly maksudnya? Iya, Firly kan udah nonaktif, pengganti seperti kan udah, ya kan paling memalukan kan seperti itu. Nah menurut saya memang ini sempurna Pak Eri, ini betul-betul negara kita semua lembaga-lembaga tinggi kita bermasalah, dipecat. Ketua MK dipecat, ya kan, turunkan jabatannya. Terus ketua KPK, ya kan, jadi masalah. Betul. Terus ketua apa lagi lembaga kita nih, KPU, bermasalah. Kalau malah sebelumnya ketua MK itu kali juga kan pernah, ya kan. Ini bermasalah sebenarnya Pak Eri. Betul. Jadi anggota BPK kita, bayangkan, yang harusnya menjadi bersih, sapu bersih menjadi sapu kotor. Gitu. Auditornya yang bermasalah. Jadi memang menurut saya memang berat, kasihan juga dengan Pak Prabowo ini. Memikul warisan yang begitu bobrok seperti itu. Utang kita udah begitu besar dan lain sebagainya. Ditambah ini banyak, ini akan muncul lagi nih, akan muncul. Kasihan nih dengan Pak Prabowo nih. Maka saya kira Pak Prabowo perlu tangan besi ini ya, tangan besi betul Pak Prabowo memimpin ini ya kan. Jadi udahlah, yang ada di sekitarnya para oligarki yang selama ini duduk nyaman atau dia tertawa terbahak-bahak bersama rejim Jokowi ini, menurut saya dia harus disingkirkan oleh Pak Prabowo. Bahkan bukan hanya disingkirkan, antarkan dia ke penjara seperti itu. Tapi kaitan turunnya harga Gotoh ini yang saya nggak habis pikir, artinya pasti dipengaruhi oleh situasi politik kita yang memang sekarang menjelang pelantikan Pak Prabowo dan semuanya. Jokowi yang ditagih janji-janji kampanyenya yang banyak ngibulnya kan gitu. Ya, hampir 90% janji ngibul loh. Ya kan, hampir 90%. Betul. Kita tidak ingin mengatakan 100% ya kan. Betul. Hampir, dan menjadi beban. Sekarang tembus 8.000 berapa utang kita. Betul. Dolar sudah 16.000 berapa nih? Kemarin kita waktu kita podcast 16.700 ya? 400. 6.400. 6.400 ya. Tapi sempat menaik jadi 16.700 kan? Iya, turun lagi. Sekarang belum tahu hari ini seperti itu. Belum lagi kita bagaimana ini kalau kita tidak punya daya ekspor kita yang luar biasa, tapi impor kita terus-menerus, berat Pak Eri. Jadi ini kejahatan di bursa saham ini menurut saya harus dibongkar. PAM-nya juga harus diperiksa dan semuanya. Harus masukkan penjara, nggak ada cerita lain menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Kita waktunya terbatas. Pemirsa TV Masimo mohon untuk like, subscribe, share dan komen acara kita ini karena sangat menarik dan patut ditonton untuk kita semua, menambah pengetahuan dan wawasan dan informasi yang sangat penting bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.